Kesehatan mental tuh memang sih penting lah ya. Gila sih, belanja. Apa nih? Mania. Jadi bipolar tuh ada 2 fase yo. Depresi sama mania. wah ilmu banget sih, gua nggak tahu. Oh, Nah, kayak kalau depresi gini terus tiba-tiba lo gini gitu ya. Nah, iya. Terapinya ya mungkin kalau dari gua ya paling ngobrol sama teman-teman, main Iya segala macam, keluar nyari suasana yang bikin. Lo nggak perlu bilang semangat apa dengerin aja, dengerin Iya, dulu. karena memang Hai. Ayo Bu. Yeay. Kembali lagi di podcast kita di podcast Kamar Pojok. Kayaknya kemarin kan kita cuma bertiga nih, sekarang kok nambah satu ya? Hai. Siapa nih? Kenalkan dulu dong diri Anda. Hai Gua nggak kenal guys. soalnya. Billy Eilish. Cabang UMY. Hai, gue Lorian. Ya, Lori- cabang Billy Eilish cabang UMY. Asik. Jual sebuah. Taman Tirto Prime gitu. Sama Tito Pride, gua Tio. Lo siapa lo? Gue Fadilah. Lo? biasa. Gue Sultan. Oke. Oh, anak Di antara para Sultan. Sultan. Sehat. Gue lagi nggak sehat sih. Lu Aman sih, cuman ya rada-rada batuk kan. kenapa batuk? Ini pandemi loh batuk. Anda bahaya loh batuk di kala pandemi. Gue takut nularin ke kalian aja. Aduh, udah Kagak sih. Jangan sampai. Lebih ke cuaca nggak sih? Cuaca Cuaca emang sih lagi pancaroba nggak sih? ya. Coba. Kemarin hujan deras banget. Iya, terus Padahal panas. sebelumnya tuh panas Panas. banget. Sekarang paginya lumayan nih. Hmm. Nanti hujan lagi. Gitu. Panas lagi lah. Kalau Rian gimana nih? Aman nggak? Untuk fisik aman, Untuk tapi fisik. sehat kan ada dua ya. Sehat secara fisik dan sehat secara mental. Lahir batin ya sih. Iya, lahir batin. Waduh. Jadi badannya sehat, belum tentu tuh semuanya Benar sih. sehat. Jadi ada batin lah ya. Apa sih Dalam maksudnya batin. batin tuh apa sih? Mungkin lebih ke ini kali ya, mental health kalau Iya, ini. mental health tuh lagi mental rame health. kan. Maksudnya Oke. psikis gitu. psikis bisa. Kayak apa sih jiwa dan raga? Iya kan bener? Ya harus balance kan. Iya Kalau kan? sehat Mental dua-duanya. jiwa lagi ya balikin tadi ya. Tadi kan lo Lahir batin. lahir batin. batin. Tapi tadi ngomong-ngomong mental health, emang apa sih mental health menurut kalian? Apa sih? Lu dulu Apa ya? deh. Kalau gue sih lebih ke psikologis orang, dimana dia tuh punya gangguan jiwa apa enggak. Hidupnya tuh ada gangguan dari jiwanya atau dia fine-fine aja gitu. Soalnya itu kan harus seimbang juga kan Iya. katanya mental health dan fisik juga. There is no health without mental health atau there is no mental. Itulah pokoknya. Nah, itulah pokoknya. Cari juga. Jadi gitu ya kalian. Kok kayak Biasa dari teman gue bahasa Inggris. dari bla 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 bla. Kata bijak pokoknya. mental health. Iya. Lo kan menurut lo apa sih mental health? Mental health itu kesehatan mental. Ah, Iya, itu benar. ya, ya, Secara ya. Secara harfiah aja dulu. Secara artinya. Kesehatan Oke. mental. Kesehatan mental. Jadi gini, ketika mental lo sehat, lo akan kehidupan sehari-hari lo tuh bakal sehat. Nah, jadi yang kayak Lorian bilang, yang belum tentu yang kayak fisiknya sehat dan lain-lain, mentalnya itu tuh bakal mengganggu yang namanya kehidupan sehari-hari lo. Berkesinambungan lah Iya, ya, benar. berkesinambungan. Jadi kalau orang nih kayak ngerasa mentalnya kurang, ada gangguan apa-apa, pasti gangguan hidupnya tuh bakal banyak. Kayak fisik, dan itu bisa memperburuk keadaan fisik lo yang awalnya sehat. Nah, bener banget. Jadi buruk banget. Nah, itu. Ya makanya harus balance tadi. Kayak pikiran sih Menurut gua suatu keadaan mental yang bakal mempengaruhi fisik lo dan kehidupan lo sih. Itu sih. Kalau mental lo sendiri sehat nggak menurut lo? Gua sih alhamdulillah sih Dil. Alhamdulillah sehat. Berarti maksudnya fan-fan aja lah. Fine-fine sama aja. kondisi Cuman lo terkadang memang ada satu waktu kita ngerasa nih, aduh, ini apa nih, ada apa nih dengan diri gua Tapi gitu. sorry nih gue motong ya. Mm-mm. Sepengetahuan gue sih katanya kita tuh nggak boleh apa ya Kayak kayak harus menjudge siap diri gitu ngasih. nggak sih? Self-diagnose. Nggak boleh kan ya? Self-diagnose. Yang Ya, tahu biasanya gue sih. karena sekarang mental health lagi rame ya, banyak Iya, orang banyak. apa gua bipolar. Nah, apa gua tuh. apa? Lo Gitu tuh loh. lo tuh harus lari ke expert lah ya. Lo harus lari ke ya, expert. lo jangan sedikit-dikit pokoknya dikit-dikit ada ini gua ngerasa keganggu nih. Iya. Apakah mental gua keganggu ya? Nah Jangan kayak itu gitu. makanya. Ya, lo Pokoknya misalnya- lo langsung jangan tertuju ke sana sih Iya. kalau gua. Nih, by the way, fun fact-nya, setiap orang tuh bakal punya depresi masing-masing. Dan dibilang itu gangguan apa enggak, itu kalau udah mengganggu keseharian dan aktivitas lu. Misalnya lu depresi, stres karena apa, tapi emang waktu itu aja dan gak ngeganggu kehidupan lainnya, lu belum punya gangguan jiwa. Jadi gak semudah lu tiba-tiba nangis artinya lu punya bipolar, atau semudahnya lu deg-degan artinya punya anxiety, enggak. Jadi kayak emang ada yang expert lah harus Ada. tahu Iya, gitu. benar. Kadang kan sekarang anak-anak kan pada Pada ada cemas self-diagnose dikit, lah, waduh ya. gua anxiety banget. Kayak bikin tweet gitu kan. Waduh, Aduh. nanti nge-tweet, waduh gua kayaknya bipolar. Hah? Iya, Kan? betul banget. Jangan Itu kayak kayak gitu. nggak boleh juga kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Setahu gue ya. Berawal dari gitu, lo bisa kena beneran lo. Iya, bener Bener banget. banget. Karena Lo bisa kena ke-trigger. karena lo ke-trigger. Karena lo kayak aduh Sugesti kayaknya gua ya nggak sih kan? sugesti. Sugesti. Oh. Karena gua aduh kayaknya gua bipolar. Ujung-ujungnya beneran. Nah, itu kan memperburuk keadaan lo enggak sih? Memperburuk keadaan. Nah, kayak gitu.
Nah terus kalau menurut lo nih, how to deal with it? Gimana cara lo deal sama keadaan kayak gitu? Kalau misalnya pun kesehatan mental lo kena, dari siapa dulu? Dari lo dulu mungkin. Gua dong. Nah, Boleh dah. Dari lo dulu deh. Expertnya nih. Oh enggak. Kalau kata gue sih ya lari ke expert. Ya benar sih. Ya lo kemana lagi? Bener-bener masalah kayak expert sih guys, bener guys. Dia masih belum ada. Terus kalau menurut gue ya apa ya, lebih ke introspeksi nggak sih? Kayak Apa yang salah sama nah, kehidupan iya, gua gitu masih gitu ya? gitu kan. Betul. Terus kayak gue tuh kayak lebih banyak mencari hal-hal yang bikin tenang gitu nggak sih? Bikin bahagia. Bikin bahagia kan, kayak kayak yang pertama kali kita kayak kita pertama. menjauh-jauhi gitu loh. Iya. Jauh-jauhi hal yang negatif deh pokoknya. Pokoknya yang ngebuat lo nggak enak lah. Orang-orang negatif tuh disingkirkan lah kalau Yang bisa. toxic minggir dulu. Kalau lo gimana, Rian? Honestly, gue juga belum tahu gimana sama itu. Jadi kayak gue masih nyari-nyari Bakal apa sih sebenarnya yang bisa bikin gue tenang gitu dengan keadaan yang kayak gini. Jadi kalau ditanya orang apa, nggak ngerti juga, gue cuma jalanin hidup semampu gue. Jadi kalau ada yang bilang, lu kuat banget hidup, masalah lu gini-gini, sumpah gue nggak kuat demi apapun, tapi gue nggak ada keberanian buat bunuh diri, cuy. Ngerti nggak sih? Karena masih mikir pakai apa ya, pakai logika Banyak gitu ya. 1000 pertanyaan yang setelah gue mati itu sebenarnya apa? Iya ada gitu. apa sih? Karena kita kan belum tahu juga Iya, kan. bener. Lo jangan main-main lah gitu Iya, kan. Gila ya. Serem juga ya. Berarti gue nih. Ya lo Lo udah belum? Gua Nah, udah. nih, kalau gue mah pertama gue cari kayak Tio ya, introspeksi. Ini apa sih yang salah nih di kehidupan gue? Apa yang salah yang menyebabkan gue jadi kayak gini? Nah, yang kedua, kalau gue pribadi gue nggak mau sendiri sih. Nah, Iya. gue nggak mau berada di dalam kesendirian. betul. Istilahnya, kapanpun, pokoknya gue meminimalisir waktu gue tuh sendiri. Iya. Gue benar-benar sendiri di situ. Ya ada orang sekitar gue, dan itu tuh bisa berpengaruh loh. Iya. Pikiran kita, Bisa trigger lo ya. Nah, iya. imajinasi kita tuh bakal melayang. Nah, pikiran kayak kemana-mana nggak pikiran sih? gua kemana-mana. Aduh, ntar ujungnya mikirin diri sini. Aduh, gue sakit nih kayak gini, gue sakit. Tapi kalau gue ada di sekitar kayak lo pada kayak gini-gini kan, gue kan nggak bakal terpikirkan hal kayak gitu. Jadi waktu gue terisi. Iya. Nah, kayak gitu sih kalau gue. Kalau dari gue, Lo deal. gue gimana ya? Yang ngerti gue how to deal with that gitu. Anjing, how to deal with that. I don't know. I don't know how to deal with that. I don't know. I just live my life, you know. Oke. Kayak gue ngejalanin hidup gue. Kalaupun misalnya gue kena, ya pertama gue introspeksi pasti. Terus gue juga ibadah sih. Kayaknya gue harus balikin ke Wah. Tuhan deh. Gue tadi mau ngomong itu gak sih? Gue lupa. Oke, gua wakilin Sudah sama Fadil. Kayaknya gua. kita Sumpah ini semua- expertnya adalah Kita apapun. semua harus balikin ke Tuhan sih pasti. Iya, bener sih. Itu kan jasmani rohani lah. Itu ya. yang dimaksud sebenarnya lahir batin. Lahir batin, Bener, lahir batin. Lo jangan kayak bahkan ingat Tuhan itu, ingat Allah ya, apalagi Tuhan gua Allah Iya, nih. iya, iya. Nggak tahu Tuhan lo pada apa. Nah, Tuhan gua Allah misalnya. Jadi yang dikatain lahir batin, misal secara lahir gua sholat, gua ngaji apa segala, belum tentu batin lo tuh bakal dekat. Iya. Tapi dengan cara kayak gitulah gua memperdekatin Yang diri gua terbaik ke kan, Tuhan. Yang penting coba Nah, aja dulu nggak berserah sih? lah, berserah Daripada diri nggak lah. sama sekali nggak sih? Nah, Mending betul, yang penting betul, gue betul. jalanin aja dulu kan. Nah, benar. Karena di di kehidupan gua berprinsip kayak yang ngatur pikiran gua juga ya yang Allah Maha kan, Kuasa. Tuhan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau gua ngerasa pikiran gua ada masalah nih, gua ngerasa pikiran gua terbelokkan atau tergeserkan nih, ya gua bakal balik ke yang punya pikiran gua. Iya. Betul. Nah, siapa lagi? Berserah Yang diri Maha lah, Kuasa. betul. Tapi itu pun kadang pun bakal terlewatkan Terharu sih. nggak sih? Gue juga terharu. Kadang ada waktu-waktunya lah ya. Nah, tapi itu nggak selalu sih dia kayak tiba-tiba gua nggak ingat nih, benar-benar Ya, nggak ingat. iman kan naik turun Iman kan naik ya. turun. Gua tuh waktu kayak gitu, ya udah masa bodoh ya. Gua nggak ingat sama apa Maha Kuasa gua gitu. Gua nggak ingat Ampuni gitu. kita ya, Sebenarnya tuh fatalnya di situ sih. Fatal di sebenarnya. situ. Fatalnya di situ. Mau nggak mau kita harus serahin lagi ke atas sih. Tapi kalau gue pernah sih, justru kalau misalnya pas gue lupa nih kayak lo tadi kan, kayak lupa banget gitu kan, terus tiba-tiba gue nyampe rumah, gue sendiri inget gue. Nah itu. Nah, Oke. kayak sebenarnya udah Nah, tunjukin itu. jalannya kan. Udah Itu tunjukin yang kata jalannya. gua kayak imajinasi lo bakal terbang kemana-mana saat lo sendiri. Nah, Iya. kayak pikiran lo bakal terbang kemana-mana saat lo sendiri dan lo bakal ingat kayak gitu-gitu. Nah, tapi itu kan isi positifnya tuh. Betul. Nah, betul. ada juga kalau lo sendiri pikiran lo kemana-mana lo bakal mikir gue sakit nih kayaknya nih. Hmm. Ada gue ada gangguan nih kayaknya. Nah, kayak gitu. Itu yang gue nggak mau dari Lebih gue ke kesendirian gue. pikiran-pikiran negatif Tapi kalau misalnya gue sendiri dalam keadaan yang bagi gue positif dan itu ya itu oke aja sih, It's itu okay better aja. banget tuh. Gitu. pun kalau misalnya kita punya mental kita nggak baik ya, menurut lo penting gak sih speak up? Speak up. Siapa dulu? Lo dulu deh. Oke. Lo Kok gue dulu sih? Nggak, Kayaknya gantian. lo paling menggebu. Tadi gue udah pertama, lu udah pertama. Iya, lo Gantian. sekarang. Kalau menurut gue sih ya, buat orang terdekat yang selalu komunikasi sama kita itu penting sih. Soalnya gimana cara mereka nge-treat kita? Itu berpengaruh ya? Ya berpengaruh banget. Soalnya ya kadang gue ngerasa kayak hal itu dilakuin orang biasa aja,
tapi di gue beda gitu nangkepnya lebih ke negatif gitu. Jadi pertama gue begitu tahu gue misalnya ada kesehatan mental yang bermasalah, gue bakal ngomong ke keluarga pertama kan, ngomong ke teman kelas yang paling deket, karena di kelas nanti gue kenapa-napa. Terus apalagi kalau lu kerja, ngomong sama teman kerja itu minimal harus ada orang yang tahu ya. Iya, minimal ada orang yang tahu di setiap lingkungan yang lo lagi supaya kalau lo ada apa-apa mereka tahu cara nge-treat lo gimana. Nah tapi gini sih, kalau misalnya lo cerita ke orang kan, kalau misalnya orang nih nggak nerima gitu, ternyata apa sih ini orang gitu, responnya kurang baik. Kalau responnya kurang baik itu gimana? Makanya lu harus pilih-pilih siapa yang lu cerita. Pilih-pilih ya. Soalnya gue pernah ikut lomba nih ya, nggak gue sebutin ya lombanya apa. Terus temen gue punya bipolar, pas punya bipolar tahu salah satu jurinya gitu bilang udah notice ini ada bipolar, langsung kayak udah nggak usah gitu. Sumpah. Karena kan juri sekelas juri lo. Iya, terus gue profesional banget kan. Iya. Gitu kan. Oke. Karena kan mungkin menurut kita oke ya, tapi kan menurut dia enggak gitu loh, karena kan kita nggak bisa menyamaratakan semua gitu kan. Bener. Soalnya kan benar harus pilih-pilih berarti sih, karena nggak semua orang nggak semua orang bakal ngerespon baik ke kita kalau kita kayak gitu. Nah, lo lagi lah. Lagi. Penting gak speak up buat lo nanya nih, lo jawab dong. Penting lah speak up, biar balik lagi biar kondisi at least orang-orang terdekat kita di lingkungan yang kita lagi lagi kita jalani circle kita lah, circle kita lah, lo kuliah, lo tempat kerja, nongkrong, keluarga pasti, nongkrong, teman itu pasti sih. Seenggaknya mereka tahu cara nge-treat lo gitu. Menurut gue itu penting untuk siapa. Emang harus speak up gak sih kalau kayak gitu? Iya, nanti tiba-tiba lu kenapa-napa dikira drama. Dikira gila. Soalnya kadang ya beberapa tingkah orang yang punya gangguan mental itu kan di luar normal di luar kendali malah. Di luar kendali terus kayak orang yang nggak tahu, ini kenapa? Nah, iya loh. Malah kayak aduh, gue harus gimana nih? Gue gimana kan? Karena nggak tahu gitu loh sebelumnya kan. Ini gue mau tanya, kalau orang yang lagi misalnya pas waktu itu dia gangguan, itu tuh gue kan pernah dengar itu tuh bukan dia gitu. Itu tuh benar nggak? Itu ada namanya borderline personality, jadi dia kepribadian ganda. Jadi ada orang ya, gue nonton di YouTube podcast, jadi ada suami istri, istrinya nih kena, istrinya nih bisa gimana, pokoknya istrinya bilang, dokternya bilang ke suaminya, apapun yang istri kamu lakuin, bisa jadi itu bukan dia. Dia bisa berlaku apa, itu namanya borderline personality. Berarti statement kayak gitu bener ya dia? Ada ya? Ada memang penyakit mental yang kayak gitu, memang ada borderline personality. Berarti itu bukan dia banget dan Iya, ada juga bipolar, ada anxiety. Sebenarnya banyak ya Loriana. Banyak. Lo sendiri perlu apa kita speak up aja di sini mungkin? Gimana, mau jujur apa enggak nih? Jujur aja. Ya menurut lo aja sih. Iya. Kalau gue mah. Kalau gue jujur memang diagnosa bipolar dari 2013 kemarin. Udah lama sih gue konsumsi obat segala macem. Strong ya. Kamu gimana? Strong and happy. Gue juga sama sih, bipolar dari 2000, karena ceknya 2020 ya, tahunnya 2020. Gimana? Kalau ya? Nggak tahu, gue belum pernah cek. Gue alhamdulillah sih ya. Kadang ya emang ada kepikiran, cuman ntar boleh coba sih. Nah, kadang gini sih gue. Kayak butuh teman curhat gitu. Gue tau nih ya, kayak aduh, dalam beberapa waktu gue ada gangguan gini-gini. Cuman udah gue nggak harus kayaknya cek ntar aja lah gitu. Gue sih gue bukan lebih pengen cek ya, gue pengen lebih kayak curhat gitu loh ke yang expert kan. Mungkin bisa ke psikolog. Psikolog curhat. Kalau memang sudah urgent banget, darurat banget, urgent banget, bisa ke psikiater sih. Itu memang lo tuh memang ditreat sebagai pasien dan memang pasien. Kalau psikolog lebih ke konsultan kali ya menurut gue. Soalnya kan balik lagi yang kata Sultan tadi kan, kayak butuh teman kan, sedangkan gue kan hobinya kayak menyendiri gitu kan, di kamar gitu kan. Terus kalau itu emang gak kepikiran kemana-mana sih, untungnya gue nggak menjudge diri gue sendiri kan. Nah, gue alhamdulillah banget ya. Kayak kalau gue mikir gini-gini, gue nggak sampai ini, gue sakit nih nggak sampai kayak gitu. Padahal gue ngerasa ini masalah biasa, namanya hidup kan, masalah gini, hati gue gini ada aman lah. Keiman lah ya. Kalem lah, bawa ngaji aman. Iya. Tenang lagi ya. Oke sih, gue paling biasa nomor 1 step gue setelah itu pasti ketemu temen. Iya sih, kayak udah beda lagi. Lo ketemu temen tuh dunia lo beda gitu loh. Maksudnya udah lepas lah lepas lah. Yang tadinya dunia lo penuh dengan sendirian kayak gitu, lo keluar ketemu rame. Tuh beda banget itu. Kayak lupa kan gitu kan masalah sama yang lo pikirkan tadi. Bener. Terus gue pengen tanya deh ke lo, bipolar kan lo pasti ada hal yang bisa ke-trigger lo kan.
Gue boleh tahu gak apa yang trigger lo? Oh iya ya, maksudnya kayak apa sih? Kok bisa Iya, gitu? Iya, kok bisa sih? Sorry nih sebelumnya nih. Iya, gua Sebenarnya yang dari tadi diomongin sama Sultan sendiri, setiap gue sendiri gue pasti nangis, nggak pernah nggak nangis. Gue bahkan kalau emang sendiri banget di kontrakan, kan gue ngontrak nih, tapi teman gue pergi, gue sehari tuh minimal 5 kali bisa tiba-tiba aja ya ngeliat lampu dikit terus langsung kayak panik nangis. Iya, udah panik nangis. Tau gak sih? Udah sakit gitu lah ya. Tau gak sih waktu tiba-tiba nangis tuh lu tuh capek banget karena lu punya penyakit itu kayak anjing nih bipolar gue dateng lagi kayak gua gak mau nangis tapi gue sedih gitu. Lo capek dengan keadaan lo ya? Nah, Capek. Semua iya kan. Semuanya capek dengan keadaan sih. Kita nggak mau kayak gitu tapi kenapa kita gitu? iya, lebih kayak gitu sih. Lebih naik. Setiap sendiri pokoknya trigger tuh waktu sendiri. Kadang bahkan kata itu uncontrol ya. Tiba-tiba aja tanpa ada apapun kayak lu lagi belajar ngeliat apa ya udah tiba-tiba nangis sedih. Sebenarnya kata dokter sih itu tuh semua trauma di masa lalu lu jadi Iya, satu dan betul, jadi betul. kesedihan. Oh ngumpul-ngumpul gitu ya di satu momen yang itu ya. Satuan momen itu. Berarti yang gua tangkap sih kalau misalnya ada orang yang nanya gimana, berarti di mana maksudnya? Berarti emang kadang kalau kita bisa harus kita temenin gitu ya, ya nggak sih? Sebisa mungkin. Sebisa sih, mungkin ya. kalau bisa. Karena kita nggak tahu di balik pertanyaan di mana. posdim. Iya. Posdi lo di mana? Posdim. Itu teman kita tuh ada apa tuh? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu kan, bahasa Facebook banget ya by the way. Posdi. Gue anak Facebook lo ya? Iya. Gue anak Instagram dulu. Wah sih. Anaknya Mark Cek dulu Zuckerberg. dong. Gua anaknya Mark Zuckerberg juga Gua sih. nggak tahu anak siapa. Lu anak TikTok gak sih? Soalnya kan, iya ngomong-ngomong TikTok tuh kan, kalian juga banyak kan kayak sharing-sharing itu kayak bisa ngebantu nggak sih menurut kalian? Kadang ada yang bisa ngebantu, kadang gue juga takutnya makin banyak orang yang nge-trigger yo. Ih, Iya sekarang sih. parah Iya banget. kan, takutnya TikTok kan. apa coba? Banyak namanya challenge bunuh diri. Oh, Nah, Itu, anjing bahaya. itu terakhir Parah gua banget. lihat. Orang pada ngapain? Jangan sih, gua sampai ya tanya. guys, jangan Guys, sampai kalian ikut. Gua ya. lihat baru viral tuh challenge orang ngabisin lip balm. Itu kalau dia udah habis dia bakal mati. waduh. Itu dari luar negeri baru masuk Indonesia dan itu lagi hits gitu loh. Jadi kayak ajang orang nyari perhatian. Oh Sebenarnya iya gua, ya. gua it's okay orang nyari perhatian, ya artinya dia butuh perhatian. Iya, Ya udah perhatian. perhatiin aja, tapi gue takut beneran ada yang ke-trigger dan bunuh diri Nah, karena itu. viral, Soalnya karena kan challenge. mungkin lo bisa gitu kan apa meminimalisir. Cuma kan orang lain belum tentu Semua bisa orang- gitu kan ya nggak sih? Balik lagi orang beda-beda kan orang. Sama- Jujur ya waktu itu gue udah pernah gila, gue ikut beli cuy. Gue ikut beli lip balm terus gue setiap nangis gue giniin, terus akhirnya gue nongkrong sama teman-teman baru kebuka lagi. Ngapain sih gue udah gue buang. Sebenarnya penyakit itu kan nggak bisa sembuh ya, cuma terapi bisa. Terapinya salah satu dengan teman-teman, kita ngobrol keluar, Diminimalisir lah, diminimalisir. Ada juga konsumsi obat, tapi kan nggak bisa Nggak selamanya juga. kita Ya lu minum tau obat. lah efek obat gimana ya. Untuk main obat penenang gitu men. Lu Bawaannya lo mau tidur ya? bawanya mau tidur kan? Tidur Bawaannya mau tapi tidur. lemes banget gitu Iya, badannya. lemes badan. Soalnya kan di saat kita masih pengen beraktivitas, terus kita ditutup buat minum obat, malah jadi ngantuk, jadi nggak enak Iya. juga ya nggak sih Dil? Hmm. Itu Kayak sih. menghambat aktivitas lo juga sih Iya, jatuhnya. bener. Tapi emang karena media sosial semakin gampang diakses ya. Makanya, takutnya orang banyak ke-trigger yo. Iya, Kalau makanya. gue ada dua pandangan sih. Kalau ada orang di TikTok kayak ini dalam arti kata dia ngasih tahu kalau dia punya penyakit, dia punya kesalahan, gangguan nih gini. Punya gangguan, Ada bisa. dua. Ada orang yang nanggapinnya kayak wah ini jadi ajang antisipasi buat Edukasi gua. atau nggak? Edukasi, Edukasi. maksudnya gua jadi tahu nih oh ternyata ada loh penyakit modelan kayak gini. Nah, misalnya di suatu waktu ada temen gua atau siapapun yang kayak gini, gua ngerti kayak gini. Nah, yang kedua bagi gua negatif sih, kayak dia langsung ngejudge diri sih kayak kata lo. Iya. Ngejudge diri sendiri. Betul. Wah, gua kayak dia loh, kayaknya gua sakit nih. Sama gitu kan kondisinya kan. Padahal kalau kayak kalau menurut gua ya, penyakit mental lo dan orang lain itu bakal beda gitu. Iya. Nggak bakal sama plek kayak dia. Iya, ngerti. Mentang-mentang di kayak di video itu tuh dia gini ngelakuin kayak gini dia sakit. Terus dia wah gua pernah kayak gini nih. Gua sakit nih pasti nih. Gua Kondisinya sakit sama nih. kan. Oh, biasanya itu konten-konten gini nih tulisannya. Lu suka tiba-tiba nangis sendirian tanpa sebab terus musiknya sedih-sedih. Yang komen, coba lo baca komennya. Iya, gua sering Gua tuh. banget. Wah, gua banget tuh. Berarti gua. Ah, betul. Sebenarnya asalnya cuma takut aja kita takut makin banyak orang yang ke-trigger kayak gitu. Benar. Berarti itu pentingnya apa ya orang tua ngejaga media sosial anaknya Mengawasi gitu ya. anaknya, Mengawasi. kan. Nah, Iya, itu bermedia sih. sosial. Mungkin lah, kalau umuran istilahnya 20, 21 atau ke atas lagi, dia mungkin bisa berpikir lebih Betul. jauh. Iya, umuran kita udah bisa memilih dan memilah dan cuman memilih mungkin sih. buat adik-adik kita segala gitu kan berpikiran, waduh aku sering gini nih, aku takut nih gini. Nah itu kan takutnya trigger sih, gitu aja sih. Berarti poinnya adalah kalau misalnya lo kondisinya sama, berarti belum tentu lo juga sama kayak dia gitu ya. Kayak lain. Setiap orang pasti beda-beda. Setiap Oke. orang punya cara penanganan deal with Nah, it beda-beda. beda-beda juga. Semua orang punya porsinya masing-masing. Kayak lo datang ke psikiater kan, Betul.
kayak istilahnya kan omongan yang diomongin sama psikiater itu kan resep buat lo lah istilahnya. Memang mereka ahlinya di dia bidang ahli itu kan. bidang. Nah, resep lo sama resep Lorian bakal beda. Nah, betul. tapi walaupun yang dilakuin lo sama dia itu kayak mirip-mirip, tapi resepnya bakal beda. Nah, itu Pasti. sih. Misalnya kayak contoh kalau misalnya gua sama lo batuk nih, sama kan obatnya belum tentu sama kan? Ada OBH. Lo OBH gua Panadol nggak sih? Panadol, Contohnya. kayak gitu sih. Dosis obat gue sama lu gue yakin beda sih. Belum tentu sama juga kan Dil gitu kan? Betul. Tergantung kondisi. Benar, Dan gue juga kondisi. misalnya nih, tahap ini gue depres misalnya, obatnya beda. Besok Pas mania maniknya beda lagi. Beda Oh. lagi. Gak mesti kita terus sama terus, tergantung kondisi juga. Tadi kan ngomongin depresi ya. Depresi lu bilang sedih. Kalau mania lu gimana? Gila sih, belanja. Apa Dil? Mania. Jadi bipolar tuh ada 2 fase yo. Depresi sama mania. Wah, ilmu banget sih gua enggak tahu. Oh, sebenarnya. kayak Kalau depresi gini terus tiba-tiba lo gini down gitu ya? banget. Kalau Iya, mania iya. lo bisa impulsif, lo bisa konsumtif malah. Nggak kontrol gitu ya? Gak kontrol banget. Kadang juga lo bisa jadi punya ide-ide cemerlang. Makanya Oh iya. Yang parahnya lagi dia bisa nggak tidur karena semua Betul, pengen dia bisa. kerjain. Oh, I see. Semangatnya tuh terlalu, Menggebu-gebu gitu. iya bener banget. Tapi kalau depresif bener-bener Lo down Sebenarnya banget ya keadaannya. orang bipolar tuh nggak boleh kurang tidur kan sebenarnya kan. Cuma kalau lagi manianya naik, makanya kadang kasih obat itu buat penenang, buat tidur, istirahat segala. tapi malah obatnya tuh bikin lemes, bikin Iya, tidur. begini Mas, tapi memang Karena kan penenang nggak sih? Betul, karena penenang. Biar tenang. Karena sebenarnya kan baiknya nggak baik juga obat mulu, makanya gue bilang terapinya ya mungkin kalau dari gue ya paling ngobrol sama teman-teman, main Iya sih. segala macam, keluar nyari suasana yang bikin aura positif lah ibaratnya. Ya ngobrol kan Betul. bisa gitu sih. Ini jangan sendiri intinya. Tuh jangan sendiri yang suka, Lo yang di suka kamar sendiri tuh, sendirian. tapi lo buka yang situs warna biru lo parah lo. Walaupun jomblo tapi masih punya Mola temen. TV, Oh, iya. Mola TV mas. Lagi musim Parah. Euro. Euro. Kesehatan Diri lo mental parah. tuh memang Itu sih. penting lah ya. Ya apalagi kan makin kayak banyak Betul. cobaan juga nggak sih? Sekarang Makin memasuki kesini kan. usia 20 kan kita gitu. Makin Pencarian banyak- jati diri nih. Makin banyak rintangan yang harus kita lewatin nggak sih kan? Betul Bentar lagi udah mau cari uang. Waduh. Makin pusing. Wah. Udah ngerasa kayak aduh nggak mau jadi beban terus nih. Iya, gitu banget. Oke, yang terakhir deh yuk. Las ya. Last nih ya. Pesan-pesan deh buat teman-teman semua soal kesehatan mental dari lo dulu mungkin. Kesehatan mental ya. Jangan lupa dijaga terus. Kalau misalnya lo butuh sesuatu untuk diceritakan, ceritakanlah pada orang yang tepat. Jangan sampai salah cerita. Terus jangan sampai salah orang, sorry. Itu aja sih kalau gua. Kalau dari lo kan? Kalau gua jangan sampai lo sendiri. Oh iya benar sih yang Lo tadi. jangan sampai ini ketika lo ngerasa ada gangguan, lo jangan sendiri, lo cari orang yang bisa lo ajak ngomong Iya. kayak Tio. Orang yang tepat. Benar. Karena nggak semua teman tepat juga. Karena yang tahu nih orang tepat apa enggak ya lo Betul, lo sendiri. sendiri. Lo sendiri. Karena kita nggak tahu kan. Bener. Betul. Kalau lo, Kalau gua kan dari tadi yang punya kesehatan mental ya. Anak TikTok nih. Yang kesehatan mentalnya Mental. Nah, dia Ini nggak buat pada lu. TikTok sih sebenarnya. Ini buat lu yang sehat. Sindrom dia tuh. Yang lu sehat-sehat nih, anak-anak yang sehat-sehat, please ya kalau ada yang cerita sama lu jangan banding-bandingin nasib. Iya. Jangan yang Soalnya kompet. kita mau curhat bukan adu nasib. Iya. Gua lagi seneng banget. Adu nasib. Enggak maksudnya Kagak. cerita itu. Sumpah, lu nggak perlu bilang semangat apa dengerin aja, dengerin Iya, dulu. karena memang butuh didengar lah orang-orang seperti saya dan Lorian mungkin kalau cerita ya. Jadi gue juga pengen didengar kalau cerita. Iya, semuanya pengen didengar sih. Lo lagi di cerita denger main ML kan enggak juga, enggak didengar. Ini sih treat mundur jadi Gua dong jadi cerita. Enggak jadi cerita kan? apa lagi? Buat teman-teman yang lagi survive sama penyakitnya, kalau punya penyakit mental, jalanin aja, Semangat. semangat. Dengerin kata dokter. Kan tadi kita udah bahas tuh how to deal with it ya. Iya. Nah, tuh lo bisa. Siapa tahu masuk deal lo. Lo belum deal. Lo udah mau Gua nutup nungguin aja. nih. Kalau gue tetap aware sama kesehatan mental. Gue seneng banget sekarang banyak banget orang di Indonesia ini khususnya udah mulai aware sama kesehatan Iya. mental. Mulai paham juga. Itu penting menurut gue karena ya kita nggak pernah tahu kondisi orang di sekitar kita kayak mana sih. Tetap aware sama kesehatan mental. Terus kalaupun misalnya lo udah kena tetap lakuin apa yang harus bikin lo bahagia lah intinya. Lo juga dengerin kata dokter dan ya udah itu aja sih sehat-sehat. Sebenarnya gini, gua nih terakhirnya. Oke, last banget. Orang nih. yang sebenarnya gini, orang yang kena dan orang yang nggak kena itu sama aja. Intinya Nggak lo ada yang lakuin beda. apa yang lo bisa, lo Yoi. lakuin apa yang terbaik buat diri lo dan itu bakal membuat lo puas sama diri lo sendiri dan lo makin cinta sama diri lo sendiri. betul. Jangan sampai lo ngejudge diri lo. Bener. Self love. Yoi, self love. Oke. Jangan lupa
Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, kalau nggak Komen. suka komen, jangan di unlike. Subscribe jelas. juga lah. Bantu kita biar semangat terus. Oke. Oke. Berarti kamar pojok pamit nih. Pamit tuh. Enggak pamit dong. Maksudnya pamit untuk episode ini. To be aja. continue. To be continue. Thank you Dil. Thank you. Thank you Tan. Thank you. Thank you Lorian. Thank you Orion. Lorian. Thank Weh, you Balo. gua dikacangin. Maksudnya yang terakhir. Oke, see you semuanya. Woo.